Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi rekan-rekan sekalian yang berada di jam-jam tertentu. Dan saya cukupkan selamat bergabung di latihan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendra, saya dari Departemen HSE. Saya akan menyampaikan training terkait 20 plus 1 FU. 20 plus 1 FU point 20 viewpoint adalah 20 sudut pandang. F-nya itu adalah force, adalah pertemuan antara bahan benda terbakar dan sumber api, dampak dari ketidaksesuaian atau kesalahan dan pekerjaan. Yang pertama yaitu kesalahan atau error pada pengoperasian. Nah, di sini ada beberapa gambar, ada 8 gambar yang terkait kesalahan error pada pengoperasian. Kerjaan mengabaikan atau mengambil jalan pintas saat bekerja. Nah, ini tidak diperbolehkan mengambil jalan pintas saat melakukan pekerjaan dengan terburu-buru itu tidak boleh. Proses kerja semakin cepat atau terlambat datang itu tidak boleh. Terlambat datang itu bisa memicu terjadinya terburu-buru sehingga pekerjaan tidak terkontrol. Kemudian proses kerja dengan pergerakan yang cepat. Nah, bekerja dengan cepat memang diperlukan ya, tapi kalau proses kerja dengan pergerakan yang sangat cepat atau cepatnya tidak terkendali itu yang tidak diperbolehkan. Nanti akan berakibat pada lingkungan sekitar. Tidak dapat memegangkan benda atau peralatan kerja yang berat untuk waktu yang lama. Nah, jadi memegang peralatan yang berat itu tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kesalahan atau error pada. Contohnya dari gambar-gambar berikut, salah satu saja yang saya sebutkan yaitu terkait tidak ada pengunci sistem sebelum bekerja. Sebelum bekerja itu ada gambar yang menerangkan tentang gear rotary atau conveyor dan sejenisnya yang berputar. Nah, ini tidak ada penguncinya saat seorang mau melakukan aktivitas pekerjaan. Jadi ini dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Seorang itu bisa saja terlilit atau terjepit atau tergiling. Kemudian yang kedua itu bertindak cepat tanpa berpikir. Bertindak cepat tanpa berpikir ini yang sangat tidak diinginkan. 20 viewpoint yang kedua, segera mengambil suatu benda. Nah, apabila benda jatuh, segera langsung mengambil suatu benda, berkata refleks, itu yang tidak diperbolehkan. Apabila benda atau muatannya yang dipegang itu berat, maka janganlah sesekali refleks dengan respon tangan menahan atau mengambil benda tersebut, karena berpotensi tangan yang memegang itu malah akan terjadi cedera fatal. Bahkan bisa menimbulkan seseorang itu meninggal dunia. Kemudian segera menggunakan bagian tubuh untuk menopang, seperti refleks yang tadi sama saja. Segera menggunakan bagian tubuh untuk menopang dirinya, ini juga sama, refleks badan. Segera bergerak untuk menghindari sesuatu yang dapat menyebabkan dirinya kecelakaan. Segera bergerak untuk menghindari. Ini segera bergerak untuk menghindari. Menghindari di sini bukan berarti menghindari ke area yang benar ya. Jadi segera menghindari itu hanya asal berpikir, itu yang tidak diperbolehkan, menghindarinya. Bisa saja menghindari malah kepalanya terbentur ke benda keras atau malah tertusuk yang tajam. Itu yang tanpa berpikir. Kemudian yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang bukan pekerjaannya, melakukan pekerjaan yang tidak menjadi tanggung jawabnya. Jadi bukan seorang teknisi dari operator mengerjakan pekerjaan teknisi, itu yang tidak diperbolehkan. Apabila mendapatkan izin baru diperbolehkan, karena itu sudah mendapatkan izin dan sudah mendapatkan edukasi. Melakukan pekerjaan yang melebihi tanggung jawab atau kompetensinya. Ini bukan, dia belum memiliki SIO atau surat izin operasional menggunakan kren, tapi dia menggunakan kren, itu yang tidak diperbolehkan. Yang keempat, tumpang tindih antara orang dan benda. Nah, jadi jalur pengoperasiannya tumpang tindih, misalkan jalur pengoperasian kren ada di bawah, ada di atas muatan, kemudian di bawah ada orang yang lalu lalang. Tidak diperbolehkan. Wajib si operator yang mengoperasikan itu menginstruksikan atau memberikan aba-aba kepada orang yang di area sekitar agar tidak melewati jalur tersebut. Pada rute kendaraan yang kelima. Jadi rute pekerjaan dan atau kendaraan saling bertemu dengan rute pekerja atau kendaraan yang lain. Ada seseorang yang berjalan di jalur forklift, sedangkan di situ forklift yang melaju dengan kencang.
Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Makanya setiap orang yang ada di area atau di tempat yang bukan areanya orang berjalan, itu harus berhati-hati. Kemudian yang keenam, orang pada peralatan yang bergerak. Pekerja berada pada jangkauan peralatan yang bergerak, termasuk pada jangkauan benda kerja yang dapat hancur. Misalkan nih, tidak mematikan mesin setelah pekerjaan selesai. Ini tidak diperbolehkan karena nanti khawatir ada rekan kerja kita yang lain yang tidak tahu mesin itu masih berputar tapi malah memegang bagian yang berputar. Kerja di dekat atau dengan area pipa panas. Nah, itu juga tidak diperbolehkan, nanti akan mengakibatkan seseorang mengalami luka. Kerja dengan pada area pegas atau benda yang bergerak, itu pun pergerakannya bisa berbahaya. Kerja di area mesin naik turun atau mesin pres. Nah, ini juga harus ada kontrol pengendaliannya. Jadi, aktivitas-aktivitas pekerjaan yang berada di peralatan yang bergerak itu harus ada yang namanya safety device-nya atau alat yang bisa menentukan pekerjaan itu aman. Lanjut kembali. Yang ketujuh, kontak pada objek yang tidak bergerak. Pekerja melakukan kontak dengan objek yang terletak dan menghalangi jalur pejalan. Nah, jadi di sini ada contoh tumpukan barang tinggi di jalur pejalan kaki. Tingginya melebihi ketinggian pandangan seseorang, itu yang tidak diperbolehkan. Dan mendorong troli di jalur pejalan kaki. Mendorong troli di jalur pejalan kaki yang mengakibatkan tertabrak atau si troli itu menutup pandangan orang yang membawa troli, itu pun tidak diperbolehkan. Kemudian bahan kimia cair, panas, bisa saja korosif, bisa saja berada di jalur pejalan kaki, di lalu lintas pekerja, itu mengakibatkan si bahan kimia tersebut bisa tumpah dan mengenai orang di sekitarnya, atau menimbulkan tergelincir seseorang bekerja di area situ yang lewat di area tersebut, atau forklift bisa juga tergelincir dan hingga menimbulkan menabrak orang. Dan menggunakan kabel listrik menghalangi jalur pejalan kaki. Jadi apabila ada orang yang lewat, kabel listriknya malah menghalangi. Itu yang tidak dianjurkan. Nanti akibatnya akan fatal, ke orang yang sedang bekerja pun akan terganggu. Bisa saja saat dia menggunakan gerinda, kabelnya melintang melalui jalur pejalan kaki, tersandung, si orang yang menggunakan gerinda bisa terkena gerinda, orang yang tersandung bisa terjatuh. Kedelapan, kontak dengan beban yang tergantung. Kerja berada pada jangkauan material atau peralatan karena tidak tepat atau gravitasi tidak seimbang. Proses loading and unloading dengan cara digantung. Pekerja berada pada jangkauan pergerakan benda yang tidak terkontrol atau tidak diharapkan. Kerja berada pada jangkauan objek, mobilitas, atau pada arah barang keluar. Nah, ini pergerakan-pergerakan suatu benda yang menimbulkan terjadinya gesekan atau tabrakan terhadap orang yang ada di sekitarnya, itu harus dihindari. Seperti halnya area kerja di bawah posisi beban yang menggantung, juga harus dipastikan ada yang menggantung di atas area pekerjaan, orang yang bekerja tersebut tidak boleh di bawahnya karena khawatir nanti terjatuh. Pun area moving kerjaan, misalkan ada conveyor yang bergerak, ada orang yang berada di jalur yang berpotensi barang itu roboh, jangan berada di area tersebut. Yang kesembilan, kendaraan dan bentuk kendaraan. Kendaraan bertemu dengan rute kendaraan lain. Nah, ini ada jalur. Ada jalur yang namanya disebut jalur kendaraan forklift, atau jalur kendaraan motor, atau jalur pejalan kaki, atau jalur kendaraan truk. Itu bertemu saat manuver bisa menimbulkan tabrakan. Ini yang harus dihindari, yang harus tidak dilakukan. Tapi pelintas melawan arah jalur. Apabila ada arah jalur yang sudah ditentukan, jangan melintas sembarangan atau berlawanan arah. 10, pemilihan alat yang tidak tepat. Sesuai fungsi mesin, equipment, tool, dan material melakukan kesalahpahaman atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup, atau lupa. Ini juga bahaya. Jadi menghilangkan alat, terutama untuk departemen atau untuk pekerja yang di bagian teknisi perbaikan. Jangan sampai salah
menyambungkan atau memasang alat. Seperti halnya kesalahan memasang posisi arus listrik. Nah, kesalahan memasang posisi arus listrik kan arus pendek dan bisa berakibat kebakaran atau ledakan. Itu bisa saja orang lain yang kena. Menghilangkan tombol emergency ini yang sangat berbahaya. Jangan sampai menghilangkan tombol emergency atau mengganti warna tombol emergency yang sudah. Maka itu akan berakibat fatal penggunaan atau fungsi. Kemudian perbaikan yang tidak tepat. Tidak sesuai fungsi mesin, equipment, tool, material ketika melakukan perbaikan mulai melalui kesalahpahaman atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau lupa. Sama seperti tadi. Cuman ini perbaikan yang tidak tepat. Jadi orang melakukan perbaikan tapi juga salah. Harusnya berputar ke kanan tapi malah salah diperbaiki berputarnya ke kiri yang sehingga menimbulkan seseorang yang tidak seharusnya tertabrak jadi tertabrak yang tidak berfungsi. Kemudian salah mengendalikan sistem alat yang tadinya harus off saat ditekan itu mati, ini malah jadi on. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian kontrol yang ke-12, kontrol yang tidak tepat. Kesalahan pengoperasian karena tidak ada kontrol point atau acuan. Tidak ada sensor pelindung saat melakukan aktivitas pekerjaan, apalagi di benda-benda yang berputar. Tidak ada batas ketinggian saat penumpukan barang, itu pun tidak dianjurkan untuk dilakukan. Tidak ada label indikator tombol. Nah, ini orang akan bingung apabila menekan tombol on atau off. Terus yang ke-13, kita ngomong tidak terlihat atau kelihatan. Pekerja salah menilai karena lingkungan kerja tidak jelas yang membuat pekerja dapat melihat atau salah memahami keadaan. Terlihat seperti tidak apa-apa, namun sebetulnya ada sesuatu. Ini biasanya adalah area-area tempat yang sepi, gelap, dipakai oleh karyawan kami untuk istirahat. Ya, menurut karyawan kami, kalau kondisi tempat yang gelap, kosong, artinya itu tempat aman buat istirahat. Dan menurut kita, oh nggak apa-apa, nggak masalah. Dan, tapi dalam aturan safety itu tidak diperbolehkan. Karena kalian di sini kondisi seragam yang digunakan adalah kondisinya gelap di kondisi 2 dan 3. Ketika ada kondisi apa-apa, ketika kalian bersembunyi di ruangan gelap, yang akan kelihatan. Dikira kami, ya nggak ada orang di area tersebut. Terus bekerja tidak melihat lingkungan kerja dengan juga sesama pekerja karena terdapat blind spot ketika melakukan operasi pekerjaan. Pekerja dapat melihat lingkungan kerja karena penglihatan pada lingkungan kerja yang tidak jelas, ya, atau kondisinya lampunya mati gelap, jadi nggak terlihat. Oke, bekerja terjatuh ke bawah. Bekerja jatuh ke bawah dari tempat terbuka ketika bekerja atau berjalan. Bekerja jatuh ke bawah yang memiliki pagar pembatas ketika bekerja atau berjalan. Ya, yang pagar batas tadi di dalam kayak tidak boleh bersandar di area tempat yang tidak kokoh, ya. Terus ketika menggunakan kita itu ada tangga beroda, ya. Tangga beroda kalau misalnya memperbaiki lampu nih, terus mau pindah ke lampu yang lain, itu tangganya tidak boleh didorong dengan posisi karyawannya di atas. Karyawan harus turun dulu, baru tangganya boleh didorong. Ya, cuman karyawan kita males turun, akhirnya bang dorongin dong sebelah, gitu. Ya, akhirnya bisa terjadi tadi split atau rodanya terjadi hilang kesimbangan. Atau sering terjadi nih biasanya ada kontraktor. Ya, kontraktor kebetulan lagi ngegali lubang. Udah ditaruh polis lem, udah dikasih jelasan, jangan lompat. Nah, operator ya merasa kayak mungkin setelah capek, oh ada mainan baru nih, istirahat, mau pulang. Nah, padahal mungkin jalan ke pintas sebelah kanan mungkin lebih asli, lebih lebih enak, cuman lompat ini mungkin lebih menantang. Ya, akhirnya lompatannya nggak nyampe, jatuh kosong ke bawah. Itu sering kali terjadi. Benda terjatuh ataupun roboh. Kerja berada melakukan benda yang dapat terjatuh yang disebabkan karena getaran. Dia ada beberapa proses terjadi getaran. Kalau di kita sih sebenarnya nggak terjadi. Cuma biasanya ini proses paling bukan yang biasanya
palet yang ditumbuk itu diikuti dengan ukuran. Jangan sampai palet ditumbuk misalnya ukurannya berbeda, atau paling tengah itu posisinya goyang, ya rusak, tapi dipaksain. Nah itu biasanya terjadi. Ya, operator kita kalau sudah rusak satu kan biarin aja lah, dilanjutin aja. Ujung-ujungnya akhirnya ketika dibawa roboh. Kadang kalau udah ngomong, apalagi posisinya paling bawah, aduh capek, harus ngamatin, nurunin lagi, disusun lagi, ulang lagi, ya akhirnya dibiarin aja. Giliran dibiarin di bawah roboh. Muatan roboh, ya di pekerjaan muatan bisa terjadi karena muatan tidak seimbang sehingga roboh, muatan dikekal kemudian roboh, muatan didorong kemudian roboh, yang muatan berada pada permukaan yang rata atau miring atau kemudian roboh. Yang ini juga harus dipastikan ketika ada roboh yang beroda, bisa penyusunan, aliran listrik daya disconnect. Pekerja perlu melakukan pekerjaan selama proses pengoperasian mesin. Set di device mesin tidak berfungsi dan mulai pekerja yang berada dalam kesatuan. Setelah memutuskan arus listrik, terjadi listriknya karena tidak mengetahui atau salah memahami kapasitas mesin atau proses penghentian mesin, memiliki orang ketiga yang dapat mengoperasikan mesin atau proses mesin. Kayak misalnya, kalian bekerja di mesin nomor 1, Wanda bekerja nomor 1 nih. Wanda sudah selesai nyamperin ke bunga yang mesin nomor 2. Mungkin secara mesin sama, tapi bisa saja ada aturan proses memberhentikan mesin berbeda. Nah, Wanda nggak tahu nih, disuruh sama bunga, Wanda matiin ini bentar, stop kontaknya, ini udah selesai. Padahal mungkin mematikan prosesnya berbeda di mesinnya sih, Wanda. Nah, kalau itu bukan tanggung jawab mesinnya kamu, ya, atau bukan kamu yang bertanggung jawab di situ, maka jangan sekali-sekali melakukan proses pemberhentian atau mengoperasikan kalau bukan institusi dari. Terus masalah aliran listrik disconnect yang relate di kami yang perlu rekan-rekan pahami adalah kami masih memiliki. Kami di sini untuk proses kayak pengecasan listrik, pengecasan HP itu kami masih diperbolehkan, semua karyawan boleh. Tapi saya minta tolong dengan catatan ketika sedang melakukan charger HP dan HP ini tidak digunakan, tolong yang dilepas jangan HP-nya doang, chargernya masih nyolok di stop kontak. Kalau sudah tidak dipakai, dilepas. Ini seringkali, mohon maaf, ini ada beberapa kita misalnya kebiasaan di rumah, ya stop kontak, chargernya masih nyolok di stop kontak, yang dicabut HP-nya doang. Kalau di rumah silakan, tapi kalau di lingkungan perusahaan nggak boleh. Ya karena di kami ada potensi bisa terjadi kebakaran. Mohon maaf, di meja kami itu tuh ada polybag, ada kertas, ya ada plastik, ada chemical. Ya dikhawatirkan ketika kondisi charger itu masih mencolok, kabelnya kan menjuntai ini ke lantai. Ya takutnya mengenai aliran beberapa barang-barang yang sudah terpisah di area itu. Ya, atau charger yang kalian gunakan, ya mohon maaf nih, misalnya chargernya itu bukan charger original, bukan bawaan HP, ya terus dicolok di mana arus listrik di kita itu cukup tinggi, ya akhirnya bisa mengakibatkan meleleh atau short. Ya, nah kalau sudah meleleh, short, yang mau tidak mau terjadi short atau kebakaran. Ya paham ya. Jadi kalau misalnya gunakan stop kontak, menggunakan charger, terus lagi melakukan charger HP, ketika mau dicabut, mau istirahat kemana, maka tolong chargernya juga dicabut. Jangan hanya colokannya, jangan sampai colokannya. Ya paham ya. Terus yang kedua, tidak diperbolehkan bawa muatan stop kontak dari luar. Di kita itu untuk pemasangan stop kontak itu sudah diperhitungkan berapa stop kontak yang harus digunakan. Misalnya stop kontaknya itu ada 5. Nah 5 di sini, oh ini buat mesin, oh ini buat komputer, oh ini buat buat CPU. Terus sisa 1 lubang nih, biasanya 1 lubang ini kami gunakan untuk penambahan daya listrik dan penambahan daya HP karyawan.
Nah, biasanya kan karyawan punya HP lebih dari satu ya. Bahwa semuanya nih, karena satu ini nggak muat, bahwa tambahan colokan T dari luar, nah itu tidak diperbolehkan. Ya, gitu. Karena kami harus hitung berapa kapasitasnya. Kalau melebihi beban akan terjadi disconnect dan terjadi short, akhirnya kebakaran. Oke, terdapat bahaya ketika daya listrik tersambung. Ya, ini salah satunya tadi sadar juga karena instalasi kesalahan atau ketidaklengkapan instalasi listrik ataupun sirkuit, karena pekerjaan dapat menjangkau dan menyentuh bagian penghantar arus atau konduktor pada peralatan elektrikal. Mesin dapat dioperasikan tanpa memahami aturan setting. Ya, kalau di kami mesin ini saat ini semua dioperasikan oleh teknisi. Ya, operator tidak menghidupkan dan tidak mematikan. Jadi kalau mau nyalain mesin itu semuanya teknisi. Operator tinggal datang terima beres jalan gitu. Jadi 9 kondisi kerja. Ya, bekerja pada pijakan yang tidak tepat, tidak memenuhi standar atau spesifikasi atau pijakan yang tidak seimbang. Bekerja pada area yang terbatas atau tidak memenuhi standar spesifikasi. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu. Di area kerja kita, resesi teknologi, ini ada ke area kerja yang tidak apa ya, atau area yang tidak tinggi ya, atau ada kondisi lantai yang kondisinya licin. Ya, ini licin ini harus disalur ya, atau misalnya ada area yang sempit, terus area tidak pakai ya, area tidak pakai. 20-nya adalah pertemuan antara barang mudah terbakar dan sumber api. Ya, ini kebakaran terjadi karena pertemuan antara barang mudah terbakar dan peralatan atau alat listrik, pertemuan antara bahan mudah terbakar dan karena sumber percikan, atau pertemuan antara bahan mudah terbakar dan listrik. Ya, kalau pertemuan mudah terbakar dan peralatan listrik, nah biasanya ini gudang semikal. Gudang semikal kita itu wajib secara standarnya tidak boleh ada aliran listrik. Gelap dong bukunya, gelap. Tidak boleh ada lampu, tidak boleh ada instalasi. Karena kalau sudah menyala disambar listrik itu terjadi kebakaran. Nah, kalau ngomong semikal, kalau kebakaran berbeda. Kalau listrik kebakaran itu merambat. Tapi kalau semikal kebakaran dia meledak. Ya, kalau udah meledak ya jangkauannya jauh dan ini akan sangat sulit ditanggulangi pemadaman kebakaran. Ya, terus bahan mudah terbakar atau panas atau membersihkan. Nah, ini biasanya juga sangat proses pengelasan, proses gerinda. Makanya orang yang melakukan proses pengelasan atau gerinda kita mengenal lebih ke ngomong masalah clean area. Jadi area sekitar itu tidak boleh ada barang yang mudah terbakar. Ya, kalau ngomong barang mudah terbakar, yang pertama ada sekal, dan yang kedua ada kertas, plastik. Ya, terus karton atau segala macam lainnya. Nah, itu areanya harus dibatasi. Berapa meter tuh? 5 meter. Nah, pertemuan antara udah terbakar dan listrik statistik. Ada yang tahu listrik statistik? Yang pernah dengar nggak listrik statistik? Listrik statistik itu listrik yang ada di anggota tubuh teman-teman. Pernah nggak memegang sesuatu alat elektronik terus kok kayak dingin? Nah, itu karena aliran listrik kita itu tinggi. Tetapi nggak mesti sampai kita dibawa produksi halal lampunya kan. Cuma ini akan berpengaruh besar pada ketika kalian membawa sekitar. Jadi orang setting ya, sedangkan aliran listrik statistik itu tumbuh ya karena ini kan alam ini. Nah, bagi orang painting yang mengoperasikan semikal B3 itu sebelum melakukan proses penggunaan semikal, listrik statusnya harus dibuang dulu. Bagaimana dibuangnya? Untuk salah satunya kita ada line pengan yang dimana untuk menghantarkan aliran listrik statusnya terbuang atau penggunaan bodi. Biasanya yang dulu pernah menjadi Epson itu kan pakai bodi yang bentuknya hilang. Nah, itu juga harus digunakan. Ya, terus nanti dipasang di satu lempengan
di mana beberapa aliran listrik secara kita itu tidak. Nah, terus hubungannya dengan kebakaran itu apa? Jadi kayak misalkan nih kita orang painting, terus kita ada listrik statistik. Kan painting ini sifatnya misalnya kita melakukan mixing ya. Wadah mixing itu misalnya ember. Embernya ini bentuknya itu besi. Terus kita mau campurin nih dari misalnya di ember di sini ada cat, mau dicampur dengan gas bensin ataupun thinner. Nah, itu tidak diperbolehkan ditempel. Bahasanya tuh apa ya, mulut atau mulut. Jadi nggak boleh misalnya ini mulutnya, terus ini mulut si jerigen ataupun si kaleng ditempel yang begini, terus kakak tuh nggak bisa. Kenapa? Karena dikhawatirnya terjadi gesekan. Kalau terjadi gesekan, ada percikan api sedikit dan listrik status kita tinggi, ya kita tinggi, itu terjadi sulutan api langsung terbang. Oke, kesimpulan dari 20F1 poin adalah setiap tindakan yang terjadi dalam 21 poin yaitu wajib dihindari, wajib mengingatkan sesama rekan kerja, tidak melakukannya, ikuti instruksi kerja yang sudah ditetapkan. Bila tidak mengetahui, informasikan pada atasan bagian masing-masing. Itu kesimpulan dari 20F1. Cukup? Oke, kalau cukup, saya masuk ke materi berikutnya.